Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وأن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الشباب، أيها المشتركون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا. اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء وآباء لأمثالهم، وجعلنا من أكبر العلماء ورثة الأنبياء وآباء لأمثالهم، وجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها العدول، وجعلنا آباء لأمثالهم والزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sahabat-sahabatku, para pemuda bintang, Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita di tema Qiyamul Lail. Keutamaan, adab dan sebab yang bisa membantunya dalam melaksanakan Qiyamul Lail berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada pertemuan kali ini kita ada pada bagian yang ketujuh tentang sebab-sebab yang bisa membantu seorang hamba yang ingin istiqamah menunaikan Qiyamul Lail. Maka ada sebab-sebab, ada sejumlah sebab yang jika dipahami dengan benar, disikapi dan dipergunakan secara benar, maka Qiyamul Lail sebagaimana yang dibahas pada poin ke-6, adab-adab pelaksanaan yang lalu, insya Allah bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya
dengan sesempurna-sempurnanya. Dan insya Allah akan menghasilkan buah-buah kebaikannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Teman-teman, pemuda bintang, Bapak Ibu, peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan membahas pada bagian ke-7 tentang sebab-sebab yang sangat bermanfaat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama, dari sebab-sebab yang kita dapatkan diajarkan oleh agama Islam adalah mengetahui keutamaan qiyamul lail. Dan ini sudah kita bahas di bagian-bagian awal terdahulu. Setelah kita membahas tentang definisi qiyamul lail dan hukum qiyamul lail, maka waktu itu kita sudah membahas tentang keutamaannya. Begitu pula tentang tingginya kedudukan orang-orang yang menjalankan qiyamul lail ini di sisi Allah. Bahwa mengetahui tingginya posisi, tingginya kedudukan orang-orang yang istiqamah menjalankan qiyamul lail di sisi Allah akan sangat membantu bagi pelaksanaan qiyamul lail tersebut. Begitu pula mengetahui tentang kebahagiaan yang didapatkan oleh pelaku qiyamul lail. Baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan tentunya puncaknya adalah di akhirat. Kita mengetahui bahwa kebahagiaan pelaku qiyamul lail di dunia bahwa dia bangun pada saat yang lain tidur dan bangun dalam rangka untuk berkomunikasi secara khusus dan bermunajat secara khusus dengan Ar-Rabb, Zat pencipta yang memiliki kemampuan tidak terbatas, yang memiliki segalanya, yang maha pemurah, maha pemberi, maha pengasih. Ketika seorang hamba berkomunikasi seperti itu, pada saat jam di mana Ar-Rabb turun ke langit dunia, mereka yang butuh ampunan dan memohon ampunan akan diampuni. Hamba yang merasa salah jalan dan bertaubat akan diterima taubatnya. Hamba yang memiliki banyak daftar hajat dan disampaikan dalam bentuk permintaan pasti akan diberi. Dan hamba yang taat beribadah dan berdoa akan diijabah semuanya. Ini adalah kebahagiaan duniawi yang sangat luar biasa. Sementara nanti ada kebahagiaan ukhrawi. Jadi pengetahuan seorang tentang kebahagiaan yang diraih oleh pelaku qiyamul lail ini akan sangat membantu untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita melihat sebagai modelnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sangat menikmati melaksanakan qiyamul lail. Menikmati bacaan-bacaannya, kata per kata, ayat per ayat, surat per surat. Hingga bahkan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah, itu membaca 4 surat sekaligus dalam satu malam. Ya. Beliau hanya melaksanakan 4 rakaat. Dan itu jika dihitung, ada 6 juz setengah dalam satu malam. Tidak mungkin melaksanakan itu kecuali oleh orang yang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, kelezatan yang luar biasa didapatkannya. Begitu pula mengetahui tentang bahwa Allah mengistimewakan dan menegaskan tidak sama antara orang yang melaksanakan qiyamul lail tidak sama dengan mereka yang tidak mengetahui tentang keutamaannya, apalagi jelas tidak melaksanakannya.
sebagaimana qiyamul lail bisa menaikkan kelas-kelas di surga. Qiyamul lail termasuk sifat orang-orang saleh. Qiyamul lail bisa mengusir segala jenis penyakit dari tubuh. Kemuliaan orang yang beriman, syaraf, ada pada qiyamul lail. Prestasi orang mukmin yang patut diiri secara baik oleh orang lain adalah qiyamul lail. Dan tentunya poin ini sudah kita pelajari di awal-awal kita membahas tentang tema ini. Semoga saja kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk mengingat, memahami persoalan yang nomor satu ini, dan akan terbantu dalam melaksanakan qiyamul lail, karena ini berisi tentang apa-apa yang bisa ditinggalkan, dihasilkan, disisakan dari pelaksanaan qiyamul lail. Bahkan kita melihat pada waktu itu kaki Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak, beliau tidak mengeluhkan itu. Bahkan seakan tidak terasa itu terjadi. Yang kedua, para muda bintang, sebab yang bisa membantu seseorang untuk dimudahkan bisa istiqamah melaksanakan qiyamul lail dan mengerjakannya dengan sesempurna-sempurnanya adalah mengetahui tipu daya setan dan bagaimana cara kerja setan melemahkan manusia dari mengerjakan qiyamul lail. Ini penting sekali. Hampir setelah poin yang pertama bisa kita raih, maka hambatan adalah di poin kedua, ketika orang tidak mengetahui adanya tipu daya setan dan tentang cara kerjanya setan dalam melemahkan orang supaya tidak mengerjakan qiyamul lail. Begitu pula penting mengetahui ancaman jika kita meninggalkan qiyamul lail. Bahkan seandainya meninggalkan sebagian dari qiyamul lail ini. Poin kedua ini sangat membantu teman-teman kaum muda bintang, Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan pada beberapa dalil berikut. Yang pertama, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzukira dan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sempat disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam suntuk sampai subuh. Ada seseorang semalam suntuk, kerjanya hanya tidur sampai memasuki waktu subuh. Ketika berita tentang orang yang seperti itu sampai kepada Nabi, apa komentar beliau? Komentar beliau, "Dzaka rajulun basyaitanu fi udhunai." Dia adalah seseorang di mana setan telah berhasil mengencingi kedua telinganya. Orang yang tidur semalaman membangkai, bahasa kasarnya, ya, tidak bangun untuk qiyamul lail, dikatakan oleh Nabi, orang itu telah berhasil dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Atau perawi mengatakan, kemungkinan Nabi mengatakan di telinganya. Riwayat pertama kedua telinganya, riwayat kedua di telinganya. Keduanya riwayat muttafaqun alaihi, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah komentar Nabi tentang orang yang tidak bangun di waktu malam untuk qiyamul lail, dikatakan orang itu telah berhasil dikerjai dan dikuasai oleh syaitan, bahkan dikencingi di kedua telinganya. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sebutan yang tidak nyaman. Dan Nabi bukan hanya mengolok-olok, ini sebuah realitas yang terjadi di alam gaib. Karena kencingnya syaitan kita tidak melihat secara fisik, tetapi kita hanya melihat tanda-tandanya seseorang tidak berkemampuan untuk bangun, padahal dibangun malam dan sholat itu ada hajat-hajatnya, ada terpenuhi semua idealismenya,
dia tidak mengejarnya, pasti dia korban dari perbuatan makhluk tertentu, dan itu adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat pada riwayat yang kedua. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum." Setan membuat bubulan. Setan membuat ikatan di bagian belakang kepala di antara kita. Idza huwa naim, ketika seseorang itu tidur. Jadi ketika orang tidur di waktu malam, maka biasa setan itu membuat 3 ikatan di bagian belakang kepala kita. Salah suruh, ya 3 buah ikatan. Yadribu ala kulli uqdah, dia memukulkan kepada setiap ikatannya itu, dan bunyi pukulan itu terungkap dalam kata-kata alaika lailun tawil farqud. Kamu punya malam yang panjang, tidurlah. Fa in istayqa, maka ketika seorang hamba yang diikat oleh setan pada saat tidur di waktu malam dengan 3 ikatan itu, dan di setiap ikatannya ada kalimat, kamu wajib menikmati malam panjang, maka tidurlah sepanjang-panjangnya. Maka ketika dia terbangun, dan ketika bangun, fadzakara ta'ala, dia berzikir kepada Allah, in halat uqdatun, terlepaslah 1 ikatannya dari 3 ikatan itu. Jika setelah berzikir dia kemudian bangkit, tawadha'a, berwudu, in halat uqdatun, maka ikatan kedua juga terlepas. Fa in shalla, dan jika dia kemudian melanjutkan dengan melaksanakan salat qiyamul lail, in halat uqdatun kulluha, maka terlepaslah semua ketiga ikatan tersebut. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia akan memasuki waktu subuh dengan nasyid, sangat giat, sangat bersemangat, thayyiban nafs, dan pada posisi sebaik-baik jiwa. Wa illa, jika dia benar-benar menikmati sabdanya setan yang berbunyi dalam setiap ikatannya, kamu wajib menikmati malam panjang, maka tidurlah. Maka orang ketika bangun di waktu pagi, tidak ada zikir, tidak ada wudhu, tidak ada salat malam itu, asbaha khabisun nafs, dia akan memasuki waktu subuh dengan seburuk-buruknya jiwa, kaslana, dan dia pada posisi paling malas berbuat kebaikan. Malas, ya, naudzubillah, untuk memperjuangkan apa yang masalah bagi dirinya. Malas untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian dunia dan akhirat. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika orang yang tidak tahu tentang tipu daya setan. Ya, mungkin orang banyak yang mengerti bahwa malam itu patut dia istirahat karena sudah siang, dia kerja seharian penuh, tenaga habis, maka pantas jika dia tidur semalam suntuk. Dia tidak tahu bahwa ternyata ada kerjaan setan. Manusia dijadikan objek oleh setan. Ya. Selain kencing di telinganya, ternyata setan membuat 3 ikatan di bagian kepala kita semuanya. Dan cara mengurai ikatan-ikatan tersebut adalah ketika kita bangun pertama kali, langsung membaca zikir tertentu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian mengambil air wudhu, ya, dan melaksanakan wudhu. Setelah itu salat, maka terlepaslah semua ikatan itu. Dan yang menarik adalah buahnya akan memasuki waktu pagi dengan kondisi paling bersemangat dan kondisi jiwa yang paling baik. Dan alhamdulillah jika tidak terjadi seperti itu, maka dia akan memasuki waktu subuh dengan jiwa yang buruk dan dalam kondisi yang malas. Kita lanjut pada riwayat yang ketiga. Penjelasan yang ketiga. Ya, orang yang meninggalkan qiyamul lail
jangan dicontoh. Orang yang meninggalkan qiyamul lail jangan dicontoh. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Ya, Abdullah ini putranya Amr bin al-As. Nah, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr ibn al-As, la takun mislu fulan, la takun misla fulan. Janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Pak fulan, kamu jangan seperti dia. Kamu jangan mencontoh dia. Kenapa Pak fulan itu? Karena yakumul laila. Dulu dia menekuni qiyamul lail. Para qiyamul lail berikutnya dia berhenti dan meninggalkan qiyamul lail. Muttafaqun alaih. Orang yang dulunya menekuni qiyamul lail dan berhenti dari qiyamul lail tidak layak dan tidak boleh dijadikan model, tidak layak dan tidak boleh menjadi contoh di tengah masyarakat. Maka kamu Abdullah bin Amr bin al-As jangan mencontoh dia. Padahal kita diperintahkan untuk mengambil model dalam bidang kebaikan. Dan kita pun diharapkan menjadi model kebaikan bagi generasi yang akan datang. Ya, ini menarik. Bisa dari Abdullah ibn Amr bin al-As. Berikutnya pada riwayat yang keempat, ini kalimat Nabi kepada Abdullah juga. Cuman Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Hafsah, Nabi SAW pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar. Ini putranya Umar. Kalau tadi putranya Amr bin al-As. Ya, ada dua Abdullah. Abdullah bin Amr bin al-As dan Abdullah bin Umar. Subhanallah. Dua-duanya bersabda dari Nabi terkait dengan qiyamul lail. Rasulullah SAW menyampaikan dalam statement yang didengar oleh banyak orang. Kata Rasulullah, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik seseorang, sebaik-baik manusia adalah Abdullah. Lau kana yusalli bil lail, kalau saja dia menekuni qiyamul lail. Abdullah akan menjadi sebaik-baik manusia, akan menjadi sebaik-baik orang. Dan ini kedudukan orang-orang yang menekuni qiyamul lail masuk dalam kelompok sebaik-baik orang. Qala Salimun, Salim, si perawi hadis mengatakan, fakana Abdullah, memberikan kesaksian, maka Abdullah sejak mendengar sabda Nabi, karena ya Abdullah la yanamu minal laili illa qalila. Setelah itu sampai wafatnya tidak pernah tidur malam kecuali sedikit. Lebih senang ya menggunakan dan menikmati waktu malamnya untuk meneguhkan dia sebaik-baik manusia karena dia menekuni qiyamul lail. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Maka mengetahui tentang tipu daya syaitan dan cara kerjanya, dan juga mengetahui betapa ancaman bagi mereka yang meninggalkan qiyamul lail, bahkan tidak layak dicontoh. Mungkin oleh istrinya sendiri, oleh suaminya sendiri, oleh anaknya sendiri, oleh cucunya sendiri, tidak layak untuk dicontoh ketika dia tidak menekuni qiyamul lail. Sebagaimana dalam riwayat yang keempat, untuk menjadi manusia terbaik adalah dengan cara menekuni qiyamul lail. Berikutnya riwayat yang kelima terkait dengan poin yang kedua. Ya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawadin sahabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu murka, Allah marah kepada setiap orang
yang kata-katanya kasar, kalimat-kalimat yang dipakainya kasar. Lagi sombong, kata-katanya kasar dan sombong. Sahab, dia banyak berteriak di pasar. Jifah bilail, sementara ketika malam dia bangkai, tidak bergerak, tidur semalam suntuk. Jifah, ya, dibahasakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa orang yang bangun tidur semalam suntuk dan tidak bangun malam sebagai jifah, sebagai bangkai. Himar bin nahar, ya, waktu siang dia layaknya himar, suaranya keras, kasar. Alimin bi amri dunia, dia sangat alim urusan dunia. Jahil bi amri akhirah, tetapi dia jahil bodoh tentang urusan akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalimat-kalimat yang sangat, ya, menakutkan dan sangat menyedihkan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bagi mereka yang tidak melakukan qiyamul lail. Bahkan kemudian ternyata selain tidak menekuni qiyamul lail, dia punya sifat-sifat buruk yang lain. Termasuk jahil urusan akhirat, walaupun dia alim urusan keduniaan. Naudzubillahi min dzalik. Ini poin yang kedua, teman-teman sekalian, mengetahui tipu daya syaitan dan bagaimana cara ia melemahkan manusia dari qiyamul lail, serta mengetahui ancaman jika meninggalkan sebagian dari qiyamul lail. Poin yang ketiga, sahabat pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah SWT, Bapak Ibu peserta kajian, iya, faktor ketiga, penyebab, ya, ketiga yang bisa membantu kita untuk menekuni qiyamul lail adalah pendekkan angan-angan. Satu sisi kita diajarkan untuk memulai sesuatu itu pada bagian akhir. Ya, sesuatu itu pada bagian akhir. Rasulullah Muhammad SAW ternyata ketika diutus sebagai nabi untuk berdakwah kepada umat manusia, bukan hanya untuk 1-2 orang, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan bukan hanya untuk Mekah dan Madinah, bukan hanya untuk Jazirah Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ada ujung yang panjang di sana. Bukan hanya untuk satu benua, tetapi untuk seluruh benua. Bukan hanya untuk satu zaman, tetapi untuk seluruh zaman. Kita diajarkan untuk punya target yang sangat-sangat panjang. Tetapi ini bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang tulus hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya panjang dan lama. Kita pun bahkan diperintahkan untuk memendekkan angan-angan, serta mengingat kematian yang bisa datang setiap saat dan setiap waktu. Maka ada sesuatu yang bisa dikerjakan setiap saat, di waktu siang, waktu malam. Maka insya Allah ketika takut menjaga keadilan, keseimbangan antara visi jangka panjang dengan kemudian kita punya angan-angan jangka pendek. Dan lebih spesifik, ingat tentang kematian setiap saat, maka kita akan berkepentingan memanfaatkan setiap momen yang ada di depan kita. Meskipun kita senantiasa juga berorientasi pada bagian yang jauh di sana. Ini akan mendorong orang untuk beramal dan mengusir kemalasan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda. Ini sabda Rasulullah kepada sahabat Ibnu Umar, ya, anaknya sahabat Umar, Abdullah bin Umar. Yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, ada manusia, ya, Umar, Abdullah bin Umar akan menjadi manusia terbaik kalau saja dia menekuni qiyamul lail. Nah, kali ini Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang sama, pemuda yang sama, dengan kalimat kun dan ghalibun. Jadilah baik Ibnu Umar di dunia ini
seakan-akan sebagai gharib, orang yang asing. Bukan orang mukim, orang yang asing. Ya, orang yang sedang bepergian, ya, orang yang asing yang tentunya tidak memerlukan sesuatu yang berat, sesuatu yang banyak. Kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil, atau ungkapan lain ya, selain disebut sebagai gharib orang asing adalah abiru sabil, orang yang sedang lewat, ya. Orang ya, yang sedang melewati ya, satu perjalanan, abir sabil, dia lewat, abir itu lintas ya, abir ya, seorang yang melintasi sebuah jalan saja, abir sabil, bukan orang yang mungkin yang membutuhkan bekal yang banyak sekali. Di sini untuk minimalis ya, beban. Ini dan kita kepada sahabat Ibnu Umar dan tentunya kepada kita semuanya. Maka sahabat Ibnu Umar paham dari sabda Nabi tersebut, beliau pun menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang menarik. Jika engkau ada di waktu malam, jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan jika kamu ada di waktu pagi dan di waktu siang, jangan nunggu waktu malam. Wa khudh min sihhatika liqaraat, dan ambillah ya, kesehatanmu ya, pada saat engkau sehat, engkau gunakan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Lima radika ya, untuk sebagai pengganti dan penutup saat engkau sakit yang tidak bisa mengerjakan banyak amal kebaikan. Wa min hayatika limautik, dan gunakan ya, hidup sebagai ya, tabungan untuk saat engkau mati, di mana kamu tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Iya. Ibnu Umar memberikan nasihat kepada kita semuanya adalah orang yang pandai memanfaatkan setiap kesempatan, sependek apapun. Ya. 24 jam, ada 12 jam di waktu siang dan 12 jam kurang lebih di waktu malam secara umum. Meskipun nanti kita akan ketemu wilayah-wilayah yang berbeda, ya, Al-Quran panjang dan pendek, malam dan siang. Tetapi prinsipnya beliau mengingatkan, gunakanlah waktu siang, jangan nunggu waktu malam. Dan gunakanlah waktu malam dengan sebaik-baiknya, seakan itu adalah waktu terakhir kita akan berpisah dari dunia ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini sangat membantu insya Allah orang-orang yang punya prinsip semacam ini dan terbiasa memberdayakan waktunya untuk bisa melaksanakan qiyamul lail dengan segudang keutamaan dan kebaikannya tersebut. Sebab yang keempat yang bisa membantu pelaksanaan qiyamul lail dan memudahkan seseorang melaksanakan qiyamul lail adalah manfaatkan saat sehat, saat lapang, dan saat mungkin. Ada 3 kondisi. Sehat, lapang, ya, waktu yang luang, dan mungkin tidak bepergian. Ya. Manfaatkan dengan berbagai amal soleh. Insya Allah, ketika waktu sehat full dengan amal soleh, waktu lapang full dengan amal soleh, waktu mungkin benar-benar diberdayakan. Ya. Karena semua fasilitas tersedia, semua ada. Gunakan untuk beramal sebaik-baiknya. Kenapa? Agar ditetapkan pahalanya saat terhalang dari melakukannya. Ada saat seseorang tersibukkan oleh hal-hal tertentu secara syar'i. Ada saatnya orang terhalang, sakit, sehingga tidak bisa mengerjakan amal-amal tersebut. Maka pada saat dia sehat, pada saat lapang dan mungkin dia beramal sebanyak-banyaknya, maka nanti pada saat terhalang dan pada saat sakit dan tidak bisa mengerjakan amal-amal tersebut, halangnya tetap ditulis oleh Allah seakan-akan dia melakukannya. Dan ini hanya untuk mereka yang senang mengisi kesempatan itu dengan kebaikan. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu
au safara, ketika seorang hamba yang terbiasa menekuni kebaikan, menekuni ketaatan saat sehat, saat lapang, saat mungkin. Apabila dia mengalami sakit, apabila seorang hamba yang pada kondisi normal, dia beribadah kepada Allah SWT, maka pada saat dia sakit atau sedang bepergian sehingga terhalang, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka ditetapkan baginya pahala seakan dia mengerjakannya pada saat dia mungkin dan pada saat dia sedang sehat. Subhanallah. Padahal dia tidak bisa melaksanakan itu karena dia sakit atau karena dia bepergian. Itu karena dihargai oleh Allah SWT bagaimana yang bersangkutan memberdayakan saat sehat, saat lapang, dan saat mungkin, bukan bepergian. Ada riwayat yang kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan. Umumnya orang terberdaya, ya, tertipu. Ada dua kenikmatan yang umumnya dalam kedua nikmat ini orang tertipu, ya, terperdaya, lalai, yaitu saat sehat dan saat dia luang. Ya, kesempatan ada, tetapi tidak digunakan. Saat sehat tidak digunakan untuk beramal sebaik-banyaknya, sebaik-baiknya, dan saat longgar tidak digunakan, tidak dia penuhi dengan amal-amal kebaikan dan ketaatan. Inilah kelalaian banyak orang, sehingga nanti ketika sakit baru menyesal. Ketika terhalang dan tidak bisa melaksanakan karena faktor-faktor tertentu, baru dia menyesali. Naudzubillah min dzalik. Tetapi bagi orang yang mensyukuri dan saat lapangnya, dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena tidak ada yang terkurang dari pahalanya. Riwayat ketiga dalam poin yang keempat, ya, adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, ambil ghanimah, ya, dari 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramik, saat mudamu sekarang. Wasihhataka, saat sehatmu, qabla saqamik, sebelum waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrik, saat kayamu sebelum engkau miskin. Wa faragaka qabla syughlik, saat lapangmu, ya, sebelum engkau sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan saat kau hidup sebelum engkau mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Inilah poin keempat, memanfaatkan saat sehat, lapang, dan mungkin dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Poin kelima, para pemuda bintang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab yang bisa membantu kita melaksanakan qiyamul lail dengan sebaik-baiknya adalah poin yang kelima, mengupayakan tidur malam lebih awal. Ya, mengupayakan tidur malam lebih awal, tidak begadang. Ya, untuk berbekal kekuatan dan semangat dalam qiyamul lail. Sengaja, ya, habis isya, selagi tidak ada acara penting untuk dakwah dan untuk umat, maka tidur, ya, agar nanti bisa bangun lebih awal. Prinsipnya, jika kita bisa tidur lebih awal, kita juga bisa bangun lebih awal. Dan sudah berbekal dengan kekuatan dan semangat yang luar biasa, insya Allah, untuk pelaksanaan qiyamul lail. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah, adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yakrahu, membenci, an-nauma qabla al-isya, untuk tidur sebelum salat isya. Nabi, dia memakruhkan, membenci tidur sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi juga memakruhkan bincang-bincang setelah isya. Kecuali jika bincang-bincang ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya,
untuk ya menolong, membantu orang lain. Jika tidak, maka Rasulullah SAW biasanya selesai salat isya langsung istirahat, ya, langsung tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini tentunya sangat membantu bagi mereka yang ingin memperjuangkan qiyamul lail dan ingin menekuni qiyamul lail untuk mendekat kepada Allah, mengungkapkan cintanya kepada Allah, mengungkapkan imannya kepada Allah, mengungkapkan hajat-hajatnya, dari mulai hajat ampunan, hajat untuk dikembalikan ke jalan yang lurus, hajat untuk mendapatkan semua keahlian yang bisa membantunya untuk menunaikan tugas-tugas menyampaikan dakwah dan melakukan rangkaian ketaatan, maupun untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah dengan rangkaian ya, ketaatan dan ibadah, termasuk memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran di waktu malam. Insya Allah. Sebab yang keenam, jelang akhir. Insya Allah kita hanya ada 7 nanti. Ya, sebab yang membantu pelaksanaan qiyamul lail yang keenam adalah disiplin mengamalkan adab-adab mau tidur. Disiplin mengamalkan adab-adab mau tidur, jelang tidur. Nah, di antara adab-adab jelang tidur itu adalah tidur dalam kondisi suci, punya wudhu. Ya, jika sudah batal, maka berwudhu dahulu. Setelah itu, salat 2 rakaat sunnah ba'da wudhu. Ya. Salat 2 rakaat sunnah ba'da wudhu. Yang ketiga, membaca salah satu zikir mau tidur yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada banyak ya doa sebelum tidur. Kemudian yang keempat, mengumpulkan kedua tangan dan meniupnya, kemudian membaca 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian mengusap dengan keduanya apa yang bisa dijangkau dari tubuhnya. Dimulai dari kepala, muka, dan bagian depan dari tubuhnya. Itu dilakukan 3 kali. Yang kelima, membaca ayat kursi 1 kali. Membaca 2 ayat ya akhir surat Al-Baqarah 1 kali. Dan membaca surat Al-Kafirun juga 1 kali. Yang keenam, menyempurnakan zikir-zikir jelang tidur seperti yang ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Ya. Misalkan bagi yang memungkinkan bisa membaca sejumlah surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum tidur, ya, atau zikir-zikir yang lain. Kemudian yang ketujuh, ditambah dengan meletakkan jam waker, ya, pembangun tidur di dekat kepala, atau berpesan pada anggota keluarga serta tetangganya bahkan untuk membangunkannya jika dia tidak bangun pada waktu malam. Artinya bahwa ini diantara hal-hal yang adab ya, mau tidur, bagaimana agar tidak mengalami kerugian besar gara-gara tidak bisa bangun pada waktu malam, sementara Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk ya mentarget mereka yang butuh ampunan, mereka yang butuh diterima pertaubatannya, mereka yang ingin dipenuhi semua permintaannya, dan mereka yang ingin diijabah doa-doanya, tentunya akan mengalami kerugian besar ketika berlalu 1 malam dan tidak dia dapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Dan teman-teman sekalian, ini bagian terakhir ya, dalam sebab yang membantu pelaksanaan qiyamul lail adalah menjaga sebab-sebab yang bisa membantu qiyamul lail. Di antaranya adalah jangan terlalu banyak makan. Ya, jangan terlalu kenyang ya, pada saat malam. Kemudian jangan melelahkan diri di siang hari dengan kerja-kerja yang tidak bermanfaat. Berbeda dengan sesuatu yang dikerjakan di siang hari memang untuk kemanfaatan. Ketiga, menata dengan baik kerja-kerja yang bermanfaat.
Sebanyak apapun pekerjaan, di siang hari yang bermanfaat hendaklah ditata, ditanzim, dikelola dengan baik. Ya. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan kailulah, tidur siang. Sempatkan ada tidur siang. Kemudian yang kelima, tinggalkan segala dosa dan maksiat. Karena ini bisa menghambat ya untuk qiyamul lail dan juga menghambat ketaatan-ketaatan yang lain. 6. Selamatnya kalbu. Ya, selamatnya kalbu kita terhadap umat Islam yang lain. Jangan ada kedengkian. Jangan ada kebencian. Jangan ada permusuhan kepada perorangan dari kaum muslimin. Satuan dari kaum muslimin. Mereka adalah kita. Kita adalah mereka. Tidak patut ya kita membenci, memusuhi mereka semuanya. Karena Al-Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Sementara Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Dan sebagai saudara, ada hak persaudaraan. Dan hak persaudaraan paling minimal adalah salamatus sadar. Ya, selamatnya kalbu kita dari kedengkian, kebencian, permusuhan kepada sesama. Bahkan di dalam hadis terkait dengan keutamaan hari Senin dan Kamis. Terkait dengan keutamaan hari Senin dan Kamis. Di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Ya, dalam Ramadan full 24 jam selama sebulan pintu-pintu surga dibuka. Tetapi dalam pekanan Allah membuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis. Ya, disitulah disyariatkan puasa sunnah. Ya, ketika amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik pada Senin dan Kamis itu, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman diampuni pada hari Senin dan Kamis itu. Kecuali, kata Rasulullah, adalah seorang hamba yang punya masalah. Kebencian, kedengkian, permusuhan dengan sesama muslim yang lain. Maka ampunannya ditangguhkan sampai keduanya melakukan islah. Selagi tidak ada islah antara keduanya, berarti selamanya sampai hari kiamat, ampunan dia tertahan. Maka betapa bodoh, na'udzubillah min dzalik. Maka harus selamat kalbu kita terhadap kaum muslimin. Dan juga hati kita harus bersih dari bid'ah. Ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama. Tetapi dikerjakan oleh masyarakat seakan-akan itu bagian dari agama. Harus bersih hati kita dari hal-hal tersebut. Yang ketujuh, cinta dan iman kepada Allah. Serta cinta berlama-lama munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat membantu insya Allah. Demikian para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, poin sebab-sebab yang membantu pelaksanaan qiyamul lail. Ya, ada 7 item, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami ketujuh hal tersebut dan dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Pada gilirannya kita bisa melaksanakan qiyamul lail dengan sempurna dan qiyamul lail kita bisa menghasilkan hasil sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya insya Allah. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada bahasan yang ke-8 tentang salat sunnah mutlak baik di siang maupun di malam hari. Semoga Allah menyempurnakan rahmatnya kepada kita dan menyempurnakan hidayahnya kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.